Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Poong, NIM 21104173331, kelas M1. Apa itu manajemen? Pengelolaan sangat penting untuk kehidupan yang teratur dan diperlukan untuk menjalankan semua jenis pengelolaan. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup, dan mengelola organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuannya. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi manajemen. Banyak pemikir manajemen telah mendefinisikan manajemen dengan cara mereka sendiri. Misalnya, Van Vliet dan Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian aktivitas yang diarahkan pada pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan. Mengison, Mosley, dan Piastri mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Definisi manajemen menurut Kreitner. Manajemen adalah proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya yang langka secara efisien dalam lingkungan yang berubah. Menurut F. W. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat bahwa hal itu dilakukan dengan cara terbaik dan termurah. Menurut Harold Pons, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui dan dengan orang-orang dalam kelompok yang terorganisir secara formal. Itu adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dapat melakukan dan individu dan dapat bekerja sama menuju pencapaian tujuan kelompok. Seorang pemimpin memiliki kualitas dan sifat yang melekat tertentu yang membantunya dalam memainkan peran mengarah dan menggunakan pengaruh memerintah yang lain. Kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen dan memainkan peran penting dalam operasi manajerial, sedangkan manajemen merupakan komponen integral dari proses teknis dan sosial. Praktik manajemen sudah setua peradaban manusia. Namun studi tentang manajemen dengan cara yang sistematis dan ilmiah sebagai kumpulan pengetahuan yang berbeda baru muncul belakangan ini. Misalnya, mari kita lihat peran manajerial seorang ibu rumah tangga sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan manajerial dalam mengelola rumah. Pertama, dia menilai rumah tangganya dan kebutuhannya. Dia memperkirakan kebutuhan rumah tangga untuk jangka waktu seminggu atau sebulan atau lebih. Dia mengambil stok sumber dayanya dan kendala apapun pada sumber daya ini. Manajemen sebagai ilmu. Dia merencanakan dan mengatur sumber dayanya untuk mendapatkan manfaat maksimal dan sumber daya ini. Dia memantau dan mengontrol anggaran dan pengeluaran rumah tangga dan kegiatan lainnya. Dalam rumah tangga besar, dia membagi pekerjaan di antara anggota lain dan mengkoordinasikan kegiatan mereka. Dia mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik dan dalam menyelesaikan aktivitas mereka. Dia selalu mencari perbaikan, menyebutkan tujuan, sumber daya, dan sarana untuk mencapai tujuan ini. Bahan-bahan ini umumnya adalah fungsi dan manajemen. Fungsi dasar manajemen. Maksudnya, manajemen dapat didefinisikan secara detail dalam kategori berikut. Manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kegiatan, manajemen sebagai disiplin, manajemen sebagai grup, manajemen sebagai ilmu.
Manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai profesi, yaitu konsep pengelolaan sudah setua umat manusia itu sendiri. Konsep keluarga itu sendiri mengharuskan kehidupan diatur dan sumber daya makanan dibagi sedemikian rupa untuk memaksimalkan kegunaan sumber daya tersebut. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keluarga dari serangan binatang buas. Merencanakan kemana harus pergi memancing dan berburu dan dengan siapa harus pergi. Mengorganisir kelompok-kelompok ini menjadi kepala suku dan kelompok berburu dan memancing, mana kepala suku memberi arahan, dan seterusnya. Semuanya adalah bahan halus dari manajemen dan organisasi. Penyusunan perkumpulan, perhimpunan, perserikatan, hal mengatur kriteria alat. Sebuah studi dari berbagai orang di seluruh dunia menunjukkan contoh yang baik dari struktur organisasi dan evolusi organisasi selama bertahun-tahun. Pasar terbuka desa di sebuah suku dan departemen store besar di kota modern melayani kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang-barang yang dibutuhkan orang. Sementara organisasi suku bersifat sederhana. Organisasi modern jauh lebih canggih dan kompleks dengan banyak inovasi teknologi. Namun, bentuk dasar manajemen dan struktur organisasi tampaknya sudah ada sejak awal aktivitas manusia yang terorganisir. Bahkan sejarah yang tercatat menunjukkan penerapan beberapa teknik manajemen saat ini sejak 5000 silam, ketika bangsa Sumeria kuno mengenal catatan tertulis dalam membantu operasi pemerintah. Piramida Mesir dibangun pada awal 3000 silam, membutuhkan upaya terorganisir lebih dari pekerja wajar untuk mengasumsikan bahwa semua fungsi manajemen modern, yakni perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, memainkan peran penting dalam pembangunan monumen ini. Demikian pula peradaban awal India menjadi saksi kehidupan yang terorganisir. Manajemen sebagai suatu sistem tidak hanya merupakan elemen penting dari masyarakat yang terorganisir, tapi juga merupakan bagian integral dari kehidupan ketika kita berbicara tentang mengelola hidup kita. Mengelola kehidupan tidak jauh berbeda dengan mengelola organisasi di seni. Manajemen ini telah bersama kita sejak dahulu kala. Sama seperti kehidupan yang dikelola dengan baik jauh lebih terorganisir, berorientasi pada tujuan dan sukses manajemen organisasi yang baik membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan organisasi. Mungkin pentingnya manajemen ditegaskan oleh mendiang pasien Amerika John F. Kennedy ketika dia mengatakan bahwa peran manajemen dalam masyarakat kita sangat penting dan kemajuan manusia. Itu berfungsi untuk mengidentifikasikan kebutuhan besar zaman kita untuk meningkatkan standar hidup semua orang melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material secara efektif. Demikian pula Peter F. Drucker, otoritas manajemen terkenal, telah menekan pentingnya manajemen untuk kehidupan sosial. Dia menyatakan hampir 25 tahun lalu bahwa manajemen yang efektif menjadi sumber daya utama negara maju dan itu adalah sumber daya yang paling dibutuhkan untuk negara yang berkembang. Keuntungan dan kerugian manajemen berdasarkan tujuan MBO. Pekerjaan seorang manajer sangat penting untuk keberhasilan organisasi manapun. Semakin kompleks organisasi semakin penting peran manajer di dalamnya. Manajer yang baik membuat sesuatu terjadi penting. Manajemen dalam organisasi manapun ditekankan oleh Profesor Leonard R. Stalish dalam sambutannya kepada sekelompok pakar pengembang manajemen sebagai berikut. Kita harus menekan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan dan mereka yang melatih para manajer khususnya bahwa masalah kepemimpinan yang sebenarnya
dari lembaga kita menyelesaikan sesuatu. Implementasi mengembangkan konsensus, pengambilan keputusan, pengambilan keputusan yang tepat di waktu yang tepat dan orang yang tepat adalah di mana tindakan itu. Meskipun kita sebagai masyarakat belum belajar untuk memberikan banyak penghargaan kepada manajer, saya harap kita dapat bergerak menuju pengakuan bahwa pekerjaan manajerial dan kepemimpinan adalah salah satu tugas paling penting dari masyarakat kita. Karena itu, mereka layak mendapatkan status profesional yang kami berikan pada bidang pengetahuan yang lebih tradisional. Pada dasarnya ada 5 fungsi untuk manajemen. Yang pertama, perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga kepegawaian, yang keempat sutradara, yang kelima mengontrol. Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi pelaporan dan penganggaran, dan karenanya fungsi pengendalian dapat dipecah menjadi 3 fungsi terpisah ini. Berdasarkan 7 fungsi tersebut, Luther Gulick menciptakan kata postcode yang secara umum mewakili inisial dari ketujuh fungsi tersebut, yaitu P singkatan dari planning, O untuk organizing, S untuk staffing, D untuk directing, CO untuk koordinasi, R untuk pelaporan, dan B untuk penanggaran. Namun perencanaan, perorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian adalah fungsi manajemen yang diakui secara luas. 1. Perencanaan. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan menentukan arah organisasi. Itu adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan ini. Adalah semacam tinjauan ke masa depan yang terorganisir serta tinjauan ke belakang yang korektif. Ini melibatkan memprediksi masa depan serta mencoba untuk mengontrol peristiwa itu, melibatkan kemampuan untuk meramalkan efektif dari tindakan saat ini dan jangka panjang di masa depan. Peter Drucker mendefinisikan perencanaan sebagai berikut. Perencanaan adalah proses berkelanjutan membuat keputusan kewirausahaan saat ini secara sistematis dengan pengetahuan terbaik tentang masa depan mereka. Mengorganisir secara sistematis upaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini dan mengukur hasil keputusan ini terhadap harapan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Program perencanaan yang efektif menggabungkan pengaruh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah kekurangan sumber daya baik modal maupun material, tren ekonomi umum sejauh menyangkut suku bunga dan inflasi, kemajuan teknologi dinamis, peningkatan peraturan pemerintah tentang kepentingan masyarakat, politik internasional yang tidak stabil, lingkungan, dan lain-lain. Faktor internal yang mempengaruhi perencanaan adalah peluang pertumbuhan yang terbatas karena kejenuhan yang membutuhkan diversifikasi, perubahan pola tenaga kerja, struktur organisasi yang lebih kompleks, desentralisasi, dan lain-lain. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian memerlukan struktur wewenang formal dan arah serta aliran wewenang yang melaluinya. Pembagian kerja ditetapkan, diatur, dan dikoordinasikan sehingga setiap bagian berhubungan dengan bagian lain secara terpadu dan koheren untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Henry Fayol, untuk mengatur bisnis adalah menyediakan segala sesuatu yang berguna atau fungsinya, yaitu bahan mentah, peralatan, modal personal. Dengan demikian, fungsi pengorganisasian mencakup penetapan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, menugaskan kegiatan ini pada personal yang tepat, dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini secara terorganisasi dan kohesif. Oleh karena itu, fungsi pengorganisasian berkaitan dengan mengidentifikasikan tugas-tugas yang harus dilakukan dan mengelompokkannya bila diperlukan, menugaskan tugas-tugas ini kepada personel sambil menentukan wewenang dan tanggung jawab mereka.
mendelegasikan wewenang ini kepada karyawan ini, membangun hubungan antara wewenang dan tanggung jawab, mengkoordinasikan kegiatan ini. Kepegawaian yang ketiga, pegawaian staffing adalah fungsi mempekerjakan dan mempertahankan tenaga kerja yang sesuai untuk perusahaan, baik di tingkat manajerial maupun non manajerial. Ini melibatkan proses pengrekrutan, pelatihan, pembangunan, pemberian kompensasi dan evaluasi karyawan, serta mempertahankan tenaga kerja ini dengan insentif dan motivasi yang tepat. Karena elemen manusia adalah faktor paling vital dalam proses manajemen, maka penting untuk merekrut personal yang tepat. Menurut Coach O'Donnell, fungsi manajerial kepegawaian melibatkan pengelolaan struktur organisasi melalui seleksi, penilaian, dan pengembangan personal yang tepat dan efektif untuk mengisi peran yang dirancang dalam struktur. Fungsi ini bahkan lebih penting karena orang berbeda dan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kondisi fisik, usia, dan sikap mereka, dan ini memperumit fungsi tersebut. Oleh karena itu, manajemen harus memahami selain kompetensi teknis dan operasional, struktur sosiologis dan psikologis tenaga kerja. Yang keempat, penyutradaraan. Fungsi pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan sehingga karyawan melakukan aktivitas mereka dengan cara yang seefisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Elemen kepemimpinan melibatkan pemberian instruksi dan membimbing bawahan tentang prosedur dan metode. Komunikasi harus terbuka dua arah sehingga informasi dapat disampaikan kepada bawahan dan umpan balik yang diterima dari mereka. Motivasi sangat penting karena orang bermotivasi tinggi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan sedikit arahan dari atasannya. Mengawasi bawahan akan menghasilkan laporan kemajuan yang berkelanjutan serta meyakinkan atasan bahwa arahan dilakukan dengan benar. Kelima, mengontrol. Fungsi mengontrol terdiri dari aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak menyimpang dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatannya terdiri dari menetapkan standar kinerja kerja, mengukur kinerja, dan membandingkannya dengan standar yang ditetapkan ini, dan mengambil tindakan korektif jika dan bila diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Menurut Coach O'Donnell, pengendalian adalah pengukuran dan koreksi aktivitas kinerja bawahan untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana perusahaan yang diinginkan untuk mencapainya tercapai. Fungsi pengendalian meliputi sebuah penetapan standar kinerja, B. pengukuran kinerja yang sebenarnya, C. mengukur kinerja sebenarnya dan mengukur kinerja sebenarnya dengan standar yang telah ditentukan dan mengetahui penyimpangannya, D. mengambil tindakan korektif. Yang kelima, fungsi manajemen ini berfungsi erat. Fungsi manajemen ini berfungsi erat, namun fungsi-fungsi ini sangat tidak dapat dibedakan dan hampir tidak dapat dikenali di tempat kerja. Namun, penting untuk menempatkan setiap fungsi secara terpisah ke dalam fokus dan menanganinya. Sekian pembacaan dari saya. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.